organisasi Garda Prabowo ke Baris Krim Polri atas dugaan ujaran kebencian dan fitnah kepada Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah simpatisan Presiden Prabowo yang tergabung dalam Garda Prabowo mendatangi gedung Baris Krim Polri pada Kamis siang. Mereka melaporkan Tio Ardianto karena dinilai membuat resah dengan berbagai pernyataannya. Garda Prabowo bilang Tio bukan menyampaikan kritik, melainkan ujaran kebencian terhadap pemerintah. Terhadap kebijakan pemerintah merupakan hak konstitusional warga negara. Namun penghinaan perendahan martabat dan serangan personal terhadap presiden tidak dapat dibenarkan. Ini kaitannya dengan dumas kami tadi. Dumas kami terkait dengan si Saudara Tio Ardiantono, ex-ketua BEM UGM, yang menghina presiden dengan sebutan kata-kata kurang tidak sah. Sementara itu, YLBHI menyayangkan adanya laporan yang ditujukan kepada Tio yang mengkritisi program makan bergizi gratis. Menurut YLBHI, kritik adalah hak setiap warga negara Indonesia yang dijamin oleh konstitusi. Menyayangkan ya laporan terhadap Tio yang didasarkan pada kritiknya yang disampaikan berkaitan dengan kebijakan makan bergizi gratis oleh pemerintah Prabowo Gibran. Menurut pandangan kami, laporan tersebut keliru. Kenapa? Karena kritik adalah bagian dari hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi dan juga peraturan perundang-undangan. Dan ini bagian dari partisipasi masyarakat untuk melakukan check and balances terhadap kebijakan publik yang berdampak pada masyarakat luas. Ex-ketua BEM UGM yang kerap mengkritik pemerintah dilaporkan ke Baris Krim Polri oleh organisasi Garda Prabowo. Bagaimana tindak lanjutnya oleh polisi? Kita akan dengar laporan jurnalis Kompas TV Renata Panggalo. Renata, sebenarnya tuduhan apa saja yang dialamatkan kepada Tio dalam laporan Garda Prabowo? Iya, setidaknya ada dua peristiwa, Friska dan juga saudara, yang kemudian memicu Garda Prabowo ini menyampaikan aduan masyarakat ke Baris Krim Polri. Yang pertama berkaitan dengan ucapan Tio mengenai Presiden Prabowo Subianto yang dianggap tidak layak atau tidak pantas untuk disebutkan. Kemudian yang kedua terkait dengan dugaan penyebaran berita bohong atau hoax berkaitan dengan penemuan alat pelacak atau PBX Finder yang ditemukan di bawah kendaraan yang digunakan oleh Tio. Setidaknya dari dua peristiwa ini yang kemudian memicu adanya aduan masyarakat, dan aduan masyarakat ini memuat dua pasal, Friska dan juga saudara. Ini pertama adalah pasal penghinaan terhadap presiden, dan yang kedua adalah pasal penyebaran berita bohong atau hoax. Dan terkait dengan tindak lanjut dari laporan atau aduan masyarakat ini, kami juga sempat meminta konfirmasi kepada kepolisian, namun sampai saat ini juga belum ada jawaban mengenai apa yang nantinya akan dilakukan oleh kepolisian setelah kemudian menerima aduan masyarakat dari Garda Prabowo ini. Kalau yang kita garis bawahi dari pernyataan Garda Prabowo pada saat kemudian menyampaikan aduan masyarakatnya ini, sebenarnya tidak masalah atau tidak mempermasalahkan apabila masyarakat ataupun Tio khususnya ini menyampaikan pendapat ataupun kritik, karena ini merupakan hak konstitusional dari warga negara. Namun yang garis bawahi ini adalah yang menjadi tidak baik-baik saja adalah serangan personal terhadap presiden yang kemudian tidak dapat dibenarkan oleh Garda Prabowo. Untuk itu, dari Garda Prabowo ini kemudian menyampaikan aduan masyarakat. Dan juga dari kuasa hukum Garda Prabowo ini mengimbau kepada generasi muda khususnya untuk kemudian menyampaikan pendapat dan juga kritiknya secara tepat dan benar. Dan kalau yang kita ketahui memang sampai dengan saat ini, Friska dan juga saudara, Tio Ardianto ini sudah menerima dua laporan begitu ya, ataupun dilaporkan di Baris Krim Polri dan juga di Polres Tangerang Selatan. Oleh karena itu kita masih akan menunggu dan mencermati seperti apa kemudian tindak lanjut dari kepolisian terkait dengan dua laporan ini. Friska. Simpatisan Prabowo melaporkan Tio Ardianto ke polisi. Terima kasih laporan Anda Renata Panggalo dari Baris Krim Polri.